Ya. Jadi bagi mereka lebaran itu biasa-biasa saja, gitu ya. Jadi tetap ada bedanya ya Ustadz ya. Jadi Ada bedanya. orang yang berpuasa penuh itu menjalankan ibadah wajib apalagi yang sunnah di Ramadan dengan orang yang katakanlah tidak menjalankannya dengan sempurna dengan baik, itu merasakan kemenangan itu sangat beda. Pasti sangat beda, sangat beda. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewers ngaco ngabuburit ala Indoposko, program di YouTube Indoposko Channel dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam program ngaco yang sejatinya ngaco itu sebuah program yang kepanjangannya adalah ngobrol ala Indoposko. Namun demikian di edisi tematik ini Ramadan, kita geser sedikit ngaco menjadi ngabuburit ala Indoposko, sebuah program yang kalau viewers buka di YouTube bukanya Indoposko Channel, lalu terbuka semua materi atau program dari ngaco ngabuburit ala Indoposko, juga ngobrol ala Indoposko yang lain, tema-tema yang lain maksud saya. Dan dalam program ngaco ngabuburit ala Indoposko ini yang tayang sebelum waktu berbuka puasa, kita menemani viewer semua, diisi dengan kajian, perbincangan khusus tentang Islam, tentang ajaran, tentang syariat, dan khususnya tentang bulan suci Ramadan ini. Tentunya dalam program ini selama beberapa menit sambil menemani waktu berbuka puasa, kita kedatangan tamu yang tentunya berbeda-beda, baik dari segi narasumber maupun materinya. Kali ini kembali kita kedatangan seorang tamu, seorang ustadz, seorang pengajar, juga sahabat saya, Bapak Ustadz Haji Muhammad Nur Karim MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rahman. Ya, jadi viewers, Ustadz Nur Karim ini, beliau saya sapa akrabnya begitu, ini memimpin sebuah majelis taklim bernama Al-Ghonna di Cakung. Cakung itu nama sebuah kecamatan di Jakarta Timur. Betul. Dan beliau ini juga dosen di STBA. STBA itu Sekolah Tinggi Bahasa Asing Dinamika di Tambun, Betul. Kota Bekasi ya, Ustaz ya. Betul. Ya, Alhamdulillah Alhamdulillah. punya keluangan waktu hari ini, nanti akan berbagi kepada kita semua dalam topik perbincangan yang sebentar lagi akan kita ikuti. Pak Ustadz Nur Karim, terima kasih sudah main ke studio ngaco. Sama-sama, alhamdulillah. Udah lama nggak jumpa ya? Silaturahminya kita. Iya ya, jumpa kembali ya. Betul. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang lain sempat bertemu dan baru kali ini. Jadi viewers, saya ini dengan Ustadz Nur Karim pernah mengenyam pendidikan yang sama ya, Ustadz, beberapa puluh tahun yang lalu. Kemudian beliau melanjutkan studinya ke Yaman, lalu kembali lagi ke tanah air menerapkan ilmu-ilmunya kepada kita. Langsung saja kita mulai Pak Ustadz. Jadi Ramadan itu nantinya akan berakhir. Kita menjalankan ibadah wajib maupun sunnah seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semua punya harapan, kaum mukminin dan mukminat, bahwa Ramadan ini harus lebih baik dari Ramadan tahun lalu, meningkat ibadahnya dan yang lain-lain. Dan kesempurnaan itu akan berujung dan kita jemput yang namanya Idul Fitri, satu Syawal, yang publik atau masyarakat juga menyebut sebagai sebuah kemenangan. Betul. Biasanya kan umumnya literatur begitu tuh. Hari kemenangan. Hari kemenangan, katanya udah selesai, sekarang kita menang, ya kan? Fitri, betul. Saya atau kita berbagi kepada viewer kali ini akan membincangkan soal meraih kemenangan. Maksudnya adalah ya makna kemenangan, apa yang kita raih gitu kan. Kemudian apa yang mesti kita lakukan di hari kemenangan itu, yang terkait dengan sudah akan selesainya Ramadan kita tahun ini gitu. Jadi apa yang bisa di-share kepada viewer? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Bang Rahman atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertemuan kita yang insya Allah penuh dengan berkah dan maghfirah, terutama di bulan yang penuh berkah dan maghfirah, yang berharap mudah-mudahan kita senantiasa mendapat keberkahan fid dunya wal akhirah. Amin. Tentu kalau kita membicarakan daripada hari kemenangan dalam bahasa kita, yang dalam bahasa Al-Quran Idul Fitri, yang ini merupakan harapan setiap umat Islam setelah mereka menjalankan ibadah puasa sebulan penuh, baik 30 hari maupun 29 hari, yang kesemuanya benar-benar pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Oleh karenanya, apa saja yang harus kita lakukan ketika kita memasuki hari kemenangan? Tentu inilah yang benar-benar menjadi harapan kita agar di hari kemenangan kita makin mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu hari kemenangan tersebut tidak akan bisa diraih, tidak akan bisa dirasakan kemenangan tersebut bagi orang yang nggak puasa. Karena ini nggak merasakan daripada ya raparnya, hausnya, pengorbanannya dalam melakukan ibadah puasa. Ya, beda dengan orang yang berpuasa, benar-benar merasakan kemenangan yang luar biasa. Nah, tapi arti kemenangan di sini dia alhamdulillah dengan izin Allah dia berhasil menjalankan puasa dalam arti mengalahkan hawa nafsunya selama 30 hari penuh di bulan Ramadan ataupun 29 hari. Nah, sehingga kalau kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Apa tujuannya? Wala'allakum tashkurun. Nah, pertama, dalam meraih kemenangan tersebut harus sempurnakan dahulu puasanya. Nah, sehingga orang nggak puasa ya nggak akan meraih kemenangan sama sekali dia. Yang kedua, ketika masuk ke hari kemenangan, di antara hal yang sangat dianjurkan dalam agama, walitukabbirullah. Ya, kita bertakbir, mengagungkan, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan daripada kekuatan buat umat Islam dalam menjalankan ibadah di bulan puasa. Nah, kemudian ketika itu apa? Setelah kita bertakbir, tujuannya la'allakum tashkurun, agar terus kita menjadi hamba Allah yang selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, kemudian juga ada hal-hal yang perlu kita jalankan ketika sudah masuk hari kemenangan, yaitu Idul Fitri terutama. Yang pertama dianjurkan setelah ada pengumuman dari Kementerian Agama bahwa besok 1 Syawal, contohnya pemerintah, nah, kita dianjurkan mulai menjelang maghrib, daripada sebelum azan maghrib atau setelah salat asyar disunahkan bertakbir. Ini sunnah. Takbiran itu takbiran, betul. Kalau kita tuh takbiran ya. Takbiran sebutnya, betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. Nah, sedangkan takbir dalam Idul Fitri itu terbatas waktunya. Ya, hanya betul. Dari menjelang asar atau menjelang maghrib sampai ya khotib menaiki mimbar untuk melaksanakan khutbah Idul Fitri. Khotib menaiki mimbar itu? Betul. Bukan imam memulai sholat, khotib tapi ya. Khotib. Ya, jadi viewers karena ketika imam itu ya, ingin memimpin sholat, tetap disunahkan takbir terlebih dahulu. Oh iya betul. Ya kan, karena takbir pertama, rakaat pertama kan 7 kali. Iya. Nah, yang kedua daripada 5 kali. Seperti itu. Jadi ya. Ustadz, sebelumnya viewers mesti diingat bahwa ketika sholat Idul Fitri itu kita akan memulai terlebih dahulu dengan sholat. Betul. Ya, setelah sholat baru mendengarkan khutbah. Betul. Ini berbeda dengan sholat Jumat ya, betul. di mana khutbah dulu baru sholat. Betul. Jadi, silakan dilanjut. Baik. Nah, kemudian disunahkan juga sebelum kita keluar dari rumah menuju tempat sholat, baik itu masjid, musola, lapangan, tempat yang lain, gitu kan. Iya. Nah, disunahkan kita untuk berbuka puasa terlebih dahulu. Berbuka puasa dulu. Apa tujuannya? Artinya membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Yang biasa kita habis subuh nggak boleh makan. Nah, selesai sholat subuh kita makan dulu untuk menandakan bahwa ini bukan bulan puasa lagi. Karena satu Syawal itu kita. Ini ya. Selain itu Ustaz, 1 Syawal juga hari yang diharamkan ya untuk berpuasa ya. Betul, hari yang diharamkan berpuasa dan hari yang dianjurkan kita untuk makan-makan minum yang enak-enak.
Nah, jadi di awal subuh itu dengan kita makan ataupun minum sesuai kemampuan kita. Itu menandakan bahwa kita udah nggak puasa gitu. Betul, itu sangat disunahkan, bukan tradisi. Sunnah ya. Sunnah Nabi, karena mencontohkan seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita mandi sunnah sebelum kita sholat, walaupun kita tiap pagi mandi, tapi ini khusus ada mandi sholat Id atau mandi hari Id, disunahkan itu. Nah, jadi jangan sekedar mandi doang, kita disunahkan kita niat mandi sunnah untuk menyambut hari raya Idul Fitri. Nah, tapi kalau Jumatan kita sunnah mandi untuk sholat Jumat, itu bedanya. Nah, ya. Kemudian setelah itu kita bersih-bersih, kita berpakaian yang rapi, yang kalau bisa yang baru. Nah, yang baru itu dengan berbagai macam warna, tidak disunahkan putih kalau Idul Fitri itu. Tapi kalau untuk Jumatan disunahkan berwarna putih. Tapi kalau Idul Fitri bebas warnanya. Karena Rasul pernah berpakaian warna hijau, hitam, merah, dan sebagainya Idul Fitri. Seperti itu. Nah, ketika kita ingin menuju ke tempat sholat, disunahkan untuk jalan menuju ke tempat sholat, itu dibedakan dengan pulang dari tempat sholat, disunahkan. Nah, itu contoh, ya, dari rumah ke masjid di jalan A. Nah, pulang dari masjid ke rumah di jalan B. Itu sunnah seperti itu. Karena Rasul pun melakukan seperti itu juga. Itu sunnah. Ya. Kemudian juga hal yang disunahkan, ya, kita tadi bersilaturahmi, saling bermaaf-maafan, saling mendoakan dengan kalimat minal aidin wal faizin. Ini lagi-lagi semua sunnah, bukan tradisi. Itu sunnah dalam agama. Artinya kita saling mendoakan di antara kita dengan kalimat tadi minal aidin, yang artinya semoga kita dikembalikan dalam keadaan fitrah. Aidin, Idul Fitri, kembali dalam keadaan fitrah. Sebab dalam hadis Nabi dikatakan, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan penuh, kemudian dia keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat, ini saya akan diampunkan dosanya Allah SWT. Bersih dari dosa dia itu. Kalau benar-benar puasanya imanan wahtisaban, beriman dan ikhlas dalam puasa Ramadan, ketika masuk Idul Fitri bersih seperti bayi yang baru lahir. Itu kalimat minal aidin, kembali ke fitrah. Yang kedua minal faizin, dia selamat, dia merdeka, dia menang. Kenapa? Karena melawan hawa nafsu. Itu dua kalimat yang disatu padukan, minal aidin wal faizin. Seperti itu, Bung Rahman. Jadi tadi hari kemenangan atau meraih kemenangan itu hanya bisa didapat, hanya bisa diraih buat orang yang berpuasa. Puasa. Iya. Jadi itu viewer buat orang yang berpuasa. Iya, kalau yang nggak puasa gimana mereka mau menang? Nggak merasakan perang, nggak merasakan berjuang, nggak merasakan letih, lelah, payah sebagai orang yang puasa. Nggak merasakan apa-apa dia. Jadi bagi mereka Lebaran itu biasa-biasa saja. Gitu ya. Jadi tetap ada bedanya ya Ustadz ya. Jadi orang yang berpuasa penuh, menjalankan ibadah wajib apalagi yang sunnah di Ramadan, dengan orang yang katakanlah tidak menjalankannya dengan sempurna, dengan baik, itu merasakan kemenangan itu sangat beda ya. Pasti sangat beda, sangat beda. Seperti beda itu ya. Karena ada istilah itu, laisal id liman labisal jadid. Wa innamal id liman ta'atuhu tazid. Jadi yang dikatakan Lebaran itu bukan yang berpakaian baru. Nah, siapapun bisa berpakaian baru, yang puasa, yang nggak puasa bisa beli baju baru. Tapi hakikat Lebaran itu adalah liman ta'atuhu tazid, bagi orang yang makin bertambah taatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tentu dia akan nggak merasakan kemenangan tersebut kalau dia nggak taat di bulan Ramadan. Nah, tapi kalau dia berusaha taat, ibadah, puasa, tadarus Quran, sedekah, itikaf, sebagai macam, ya. Ketika Idul Fitri dia benar-benar merasakan luar biasa anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hakikat daripada kemenangan. Ya, juga ini Ustaz. Ayat perintah puasa itu kan Al-Baqarah 183 yang di akhirnya adalah la'allakum tattaqun. Untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Apakah ada korelasi atau hubungan antara tattaqun dengan kemenangan yang dia raih? Tentu. Seorang mukminin itu atau mukminat. Betul. Nah, itulah arti tattaqun itu hari kemenangan. Jadi hakikat orang yang menang itu adalah mereka yang benar-benar berhasil mengalahkan hawa nafsu, yang dengan ibadah puasa yang didasarkan rasa keimanan, maka itulah hasilnya. Tattaqun, bertakwa, itulah benar-benar kemenangan yang hakikatnya. Dia bertakwa, dia terjaga, dia terpelihara, dia menjadi orang yang dicintai Allah. Itu hakikat kemenangan. Nah, bukan daripada pakaian baru yang ia beli, yang ia miliki, tapi ta'atuhu tazid. Ya, ketaatannya, ketakwaannya makin tambah kepada Allah.
tuh takun. Jadi benar-benar tuh. Ini taat takun itu benar-benar hasil daripada ibadah puasa, ya, daripada yang didasarkan dengan rasa keimanan. Itu. Ustaz, selain takbir atau Betul. kita menyebutnya takbiran Allahu Akbar dan seterusnya itu, Betul. ketika kita sudah mengakhiri puasa, itu kalaupun tidak ada doa lain, misalkan saat kita mengakhiri puasa menyambut Idul Fitri, karena udah masuk, takbirnya aja itu sudah merupakan ini ya, apa maksud saya, doa juga, apakah hal yang baik juga gitu maksudnya? Betul. Jadi takbir itu adalah zikir. Zikir yang mengandung pahala. Nah, apalagi ditambah dengan keyakinan dia, dengan ya keagungan dia kepada kebesaran Allah yang luar biasa telah memberikan kemenangan kepada umat Islam, berhasil mengalahkan hawa nafsunya. Takbir itu takbiran. Maka dalam Islam itu setiap hal yang diraih dengan keberhasilan itu diserahkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Segala kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan sunnah takbir. Itu Bang Rahman. Ya, jadi Ustadz, Ramadan ini kan yang kedua di era pandemi ya. Betul. Ada juga imbauan pemerintah bahwa jangankan sholat id, saat tarawih pun tetap protokol kesehatan dijaga. Betul. Kapasitas masjid dan lain-lain. Betul. Juga kita dengar ada imbauan juga tetap melaksanakan id di rumah. Namun kita nggak mau bahas ke situ. Betul. Maksud saya dimanapun kita salat, betul, Idul Fitri, baik nanti di rumah, betul, tanah lapang atau masjid, dengan prokes yang tetap dijalankan ya, viewers, dan jumlah juga yang diperintahkan oleh pemerintah. Tidak bisa kita atau tidak boleh mengurangi makna dari hari kemenangan itu sendiri ya, walaupun ntar kita lihat kan habis itu kan umumnya kita kalau nggak pandemi kan kita bersalam-salaman, silaturahmi. Namun sekarang tak dulu muter ya kan, kayak gitu-gitu kan sekarang ditahan dulu nih. Betul. Itu bisa ya dengan era pandemi kayak gini tanpa mengurangi silaturahminya, betul, mengurangi rasa maaf-maafannya, maupun takbirannya bisa ya. Betul. Tadi dengan kalimat liman ta'atuhu tazid. Jadi hakikat lebaran itu ya adalah orang yang bertambah taatnya kepada Allah. Sehingga nggak ada pengaruh sama sekali kondisi yang ada zaman sekarang kita ini. Baik kita bisa sholat bareng-bareng, sholat sendiri, sholat di rumah, sholat di lapangan, nggak ada pengaruhnya. Yang penting rasa bahagia itulah yang benar-benar kita rasakan di saat hari kemenangan. Yang paling penting kita raih. Bukan hanya kita berkumpul-kumpul atau berpakaian baru, itu nggak penting dalam Islam itu. Tapi tadi ta'atuhu tazid, kita bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat hari kemenangan. Iya. Betul. Jadi Ustadz, silahkan untuk memberikan sebuah pesan kepada viewers Ngaco Ngabuburit ala Indoposko, karena ini juga sudah mendekati akhir dari acara kita, podcast kita ini. Apa yang mesti diingatkan kepada viewers di hari-hari atau menjelang berakhirnya Ramadan, untuk selanjutnya kita coba meraih, menggapai kemenangan. Amin. Poinnya juga, walaupun di akhir menjelang Ramadan, tentunya jangan putus atau kendor gitu ya. Nah, bahasa anak sekarang, jangan kendor semangat ibadahnya, baik yang wajib maupun sunnah, untuk kita nanti bisa merayakan atau meraih kemenangan. Silakan. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya di bulan yang mulia ini kita berharap mudah-mudahan ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita sampai akhir Ramadan, mari sama-sama terus kita jaga kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita benar-benar merasakan hari kemenangan bukan hanya satu Syawal, tapi setiap saat sampai kita meninggal dunia. Kita merasakan hari kemenangan yang hakikat, yang benar-benar mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jaga ibadah puasa kita, jaga tadarus kita, jaga sedekah kita, jaga daripada bangun malam kita yang biasa kita tiap malam sahur, itu dijaga terus ya. Walaupun sudah satu Syawal, kita meraih kemenangan sampai kita meninggal dunia. Itu saja. Terima kasih Ustadz Nur Karim. Sama-sama Bang Rahman, mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Amin, atas ilmu pengetahuan atau sharing ilmunya kepada viewers Ngaco Ngabuburit ala Indoposko, mudah-mudahan bisa diterapkan dan diingat oleh viewers semuanya. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di sini. Viewers Indoposko Channel, program Ngabuburit ala Indoposko, Ngaco dimanapun berada. Demikianlah akhir dari perbincangan kita di program menjelang waktu berbuka puasa ini.
Mudah-mudahan ada manfaatnya, kita bisa memetik semua hikmah Amin, yang tadi amin. telah diberikan oleh narasumber. Mudah-mudahan kita di lain kesempatan dapat bertemu kembali. Kami atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa kepada Anda semuanya. Dan juga pada nantinya, karena ini juga mendekati Hari Raya Idul Fitri, atas nama kru yang bertugas juga, saya atas nama pribadi, Ustadz Nur Karim juga di sini mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Mudah-mudahan kita bisa meraih kemenangan, Amin. kita kembali ke fitri, dan kita bisa bertakwa kepada Allah dan taat kepada Allah Amin. setelah Ramadan ini Amin, berakhir. amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.